kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bencanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Benar Tuhan, kami rindu Tuhan semakin hari menjadi bejana yang luar biasa di hadapan-Mu, bejana yang sempurna. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, pakailah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu.
menjadi bencana yang luar biasa. Turut kehendak-Mu pakai hidup kami. Semakin hari turut dengan kehendak-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Jesus. Terima kasih Yesus, kami mau turut kehendak-Mu semakin lebih dan lebih lagi mengenal akan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, berfirman atas hidup kami. Kami rindu menjadi bejana yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menutup bungkus hamba-Mu. Akan ada banyak hal-hal yang Tuhan akan singkapkan yang ajaib buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami. Kami mau serahkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Mari hari ini kita akan belajar bersama-sama di bulan Oktober ini dengan tema yang baru, yaitu Extraordinary Favor. Saudara, kata favor atau favor itu adalah mengandung arti yang begitu luas ya. Ada yang mengartikan favor itu adalah sebagai kasih karunia. Ada yang mengartikan sebagai perkenanan. Jadi perkenanan yang luar biasa. Ada yang mengartikan sebagai kebaikan, penyertaan. Dan hari ini kita akan belajar sebuah favor yang Tuhan berikan kepada seseorang yang bernama Daud. Ya, jadi tema hari ini adalah favor Tuhan membuat Daud berhasil di segala perjalanannya. Mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di 1 Samuel 18 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Tapi nanti kita tidak akan baca semuanya, saya akan membaca secara melompat dari poin-poin yang akan saya sampaikan. Ya, 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ayat 15, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka makin takutlah ia kepadanya. Kita melompat ke ayat yang ke-30. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di sini ada sebuah kata, yaitu Daud menjadi pribadi yang berhasil. Ya. Dan kalau kita melihat kunci daripada keberhasilan Daud, yaitu di ayat yang ke-14. Kenapa saudara? Karena Tuhan menyertai Daud. Karena Tuhan berkenan kepada Daud. Ya, favor itu adalah akar kata dari kata favorit. Jadi kenapa Daud bisa berhasil? Karena Daud itu menjadi pribadi yang difavoritkan oleh Tuhan. Coba kita lihat bersama-sama di 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Kenapa Daud itu mendapatkan penyertaan Tuhan? Mengapa Daud itu mendapatkan favornya Tuhan? Kenapa Daud itu mendapatkan perkenanannya Tuhan?
Sehingga perjalanan hidupnya dikatakan Daud menjadi pribadi yang berhasil. 1 Samuel 16 ayat ke-7 berkata seperti ini, janganlah pandang parasnya, ya, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Allah lebih tertarik kepada Daud bukan karena perawakannya, bukan karena parasnya, tetapi Allah tertarik kepada Daud karena Daud memiliki hati yang luar biasa. Kalau kita melihat di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan seperti ini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kenapa Tuhan itu jatuh hati kepada Daud? Kenapa Tuhan itu memfavoritkan Daud? Karena Daud dikatakan oleh Tuhan, dia adalah pribadi yang melakukan segala kehendakku. Wow, sungguh luar biasa saudara. Kenapa akhirnya Daud dikatakan pribadi yang berhasil? Karena Daud itu adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena Daud juga melakukan segala kehendak Tuhan. Salah satu contoh keberhasilan Daud saat Daud melawan Goliat. Kalau kita membaca di kisah tentang Daud melawan Goliat, ya, di 1 Samuel 17, kita bisa belajar ada sebuah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Goliat menantang pasukan Israel, ya, mengolok-ngolok, ya, Goliat menjatuhkan mental Raja Saul, bahkan seluruh pasukan Israel yang gagah perkasa. Mereka nyalinya menjadi ciut ketika Goliat mengolok-ngolok mereka. Dan itulah dilakukan oleh Goliat bukan hanya sehari dua hari, tapi berhari-hari, sehingga mental, sehingga nyali daripada Raja Saul dan pasukannya menjadi ciut. Tetapi yang luar biasa, ya, ada sebuah pernyataan yang Daud katakan kepada Goliat di 1 Samuel 17 ayat 46 dikatakan seperti ini, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel memiliki Allah. Mengapa Daud dikatakan pribadi yang berkenan di hati Tuhan? Mengapa dikatakan Daud melakukan segala kehendak Tuhan? Karena Daud memiliki kepercayaan dan berani mempercayai Tuhan. Tantangan boleh datang di depannya, begitu besar, begitu mengerikan, tetapi dia berjalan menghadapi tantangannya dengan Allah yang luar biasa. Sebuah pernyataan iman yang dahsyat, dikatakan supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel memiliki Allah yang luar biasa, bahwa Israel memiliki Tuhan yang luar biasa. Sehingga singkat cerita, Daud beroleh kemenangan. Daud berhasil menjatuhkan Goliat. Daud berhasil membunuh Goliat, dan benar-benar seperti apa yang dikatakan, karena dia punya Allah dan mempercayai Allah. Lalu kita melihat lagi kenapa dikatakan Daud itu pribadi yang berkenan kepada Tuhan, ya, yang melakukan segala
perintah Tuhan. Di dalam 1 Tawarikh 15, ya, nanti sudah bisa baca sendiri di rumah. Itu saat Daud memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed Edom. Daud mempersiapkan pemindahan tabut itu sedemikian rupa dengan korban yang luar biasa, dengan orang-orang yang mengangkut tabut itu adalah orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang memang dicari dari keturunan Lewi yang berhak mengangkat tabut perjanjian. Dan ketika tabut itu sampai di Yerusalem, tabut itu tidak hanya diletakkan begitu saja, tabut itu tidak ditaruh dan dilupakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, nanti sudah bisa baca di 1 Tawarikh 25. Di situ Daud apa? Setiap hari mempersembahkan korban puji-pujian buat Tuhan selama 24 jam. Di hadapan Allah, Daud mempersembahkan korban pujian. Selalu ada pujian yang mengatakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan orang-orang yang dipilih untuk menjadi pemuji dan penyembah juga bukan orang-orang yang sembarangan. Daud pilih dari mereka-mereka yang memang punya hak khusus, punya karunia khusus yang Tuhan sudah tentukan. Itu dari orang-orang keturunan Lewi. Tidak main-main saudara. Pujian penyembahan selama 24 jam untuk memuji, meninggikan Tuhan. Lalu ketika kita melihat lagi di 1 Tawarikh 22, ketika ada sebuah kerinduan Daud untuk membangun bait suci. Daud punya kerinduan dan mulai mewujudkan dengan apa? Dia mempersiapkan segala bahan yang diperuntukkan untuk pembangunan bait suci. Walaupun bukan dia yang membangun, nanti yang membangun adalah Salomo anaknya. Tetapi ketika Tuhan sama Daud diberikan yang terbaik, Daud melakukannya bukan asal-asalan, tetapi Daud benar-benar mempersiapkan segala sesuatu sehingga kelak nanti ketika anaknya akan membangun, semua perlengkapan, semua perabot, semua hal untuk membangun bait suci itu sudah tersedia. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita memperhatikan juga di dalam 2 Samuel pasal yang kelima, Daud itu selalu terkoneksi dengan Tuhan. Buktinya apa? Di kisah itu dikisahkan ketika Daud menghadapi tentara orang-orang Filistin. Dia tidak langsung menghadapi bangsa Filistin. Kalau menurut pengalaman Daud kurang apa saudara? Dikatakan Daud menang sekali berperang. Ketika dia berperang mendapatkan kemenangan. Ketika dia berperang mendapatkan kemenangan. Bukan pengalaman yang Daud lakukan, tetapi Daud tetap terkoneksi dengan Tuhan. Daud tetap bertanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan untuk menghadapi pasukan Filistin ini? Dan ketika Tuhan ngomong sama Daud, Daud lakukan ini. Lalu Daud benar-benar melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga kemenangan terjadi. Sekali lagi bangsa Filistin, orang-orang Filistin hendak menyerang Daud. Lalu Daud bukan ngomong gini, wah aku kemarin sudah menang, hari ini aku akan langsung hadapi mereka. Enggak saudara. Tetapi Daud tetap mencari Tuhan. Hatinya tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini orang-orang Filistin kembali datang untuk menghadapi aku. Apa yang harus aku lakukan? Lalu Tuhan memberikan strategi yang berbeda dengan yang pertama. Daud tidak berpikir kok beda Tuhan, kok gini Tuhan, enggak saudara. Tetapi Daud melakukan seperti apa yang ditunjukkan, dinyatakan Tuhan kepadanya. Daud melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga Daud menang, keberhasilan menjadi bagian Daud. Makanya saudara, kita bisa melihat ini kenapa dikatakan bahwa favor
Tuhan itu luar biasa dalam hidup Daud. Kasih karunia, kebaikan, penyertaan, perkenanan Tuhan itu dahsyat dalam hidup Daud. Karena Daud memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Saudara, mari coba kita introspeksi diri kita. Hari-hari ini apa yang sedang kita hadapi? Hari-hari ini apa yang kita kerjakan? Kita mengerjakannya dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita, atau kita meletakkan sesuatunya ke dalam tangan Tuhan? Apakah hari-hari ini kita masih terkoneksi dengan Tuhan melalui jam-jam doa kita, melalui persekutuan secara pribadi kita dengan Tuhan, ataukah kita melakukannya dengan kekuatan kita? Tapi satu hal yang pasti, saudara, kalau hidup kita mau benar-benar memperoleh extraordinary favor yang daripada Tuhan, perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa, mari miliki hati seperti hatinya Daud. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu terkoneksi dengan Tuhan, hati yang taat kepada Tuhan. Saya percaya dalam segala hidup kita akan melihat karya Allah yang luar biasa. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah itu menjadi rema buat setiap kita. Dan saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka seperti Daud jadi pribadi yang berhasil, setiap kita pun akan jadi pribadi yang berhasil. Demikian firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.